wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hardika Setra Pambudi dari kelas TL 2A. Di sini saya akan simulasi perhitungan panel surya. Set yang pertama yaitu menghitung kebutuhan solar panel skala rumah. Cara kerja solar pembangkit listrik tenaga solar panel. Jadi sinar matahari yang merupakan energi terbarukan, energi bebas yang bisa kita dapatkan dari alam, menghasilkan cahaya intensitas cahaya yang kemudian ditangkap oleh solar panel. Kemudian solar panel ini akan menghasilkan arus listrik yang berupa listrik DC atau listrik dengan arus searah. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh solar panel ini kemudian masuk solar charge controller atau biasa disebut dengan SCC. SCC ini berfungsi mengatur menstabilkan menjadi regulator tegangan yang dihasilkan oleh si panel tadi agar tegangan itu bisa stabil untuk kemudian disalurkan ke energi storage. SCC ini juga langsung masuk ke inverter. Jadi input dari SCC itu yaitu kabel dari solar panel, kemudian distabilkan, kemudian outputnya menjadi dua, yaitu pertama ke energi storage atau berupa baterai, yang kedua menuju inverter. Nah, fungsi inverter ini adalah untuk mengubah arus yang tadinya arus DC atau arus searah menjadi arus listrik atau AC, yaitu arus bolak-balik. Kenapa harus kita menggunakan inverter? Karena rata-rata atau pada umumnya peralatan elektronik di rumah tangga itu menggunakan listrik dengan arus bolak-balik. Yang di samping yaitu merupakan seperti TV, radio, kipas, pompa, lampu, mesin cuci, juga kulkas. Langsung saja yaitu ke slide yang berikutnya. Menghitung kebutuhan solar panel skala rumah. Yang pertama yaitu menentukan total kebutuhan daya pada rumah. Di sini menggunakan lampu 4 unit dikali 15 watt 10 jam menyala. Yaitu total yaitu 600 watt. Televisi 1 unit 80 watt kali 5 jam menyalanya, yaitu total 400 watt. Lemari pendingin 1 unit kali 100 watt, yaitu 24 jam menyala, karena kulkas kan tidak pasti harus dimatikan. Totalnya yaitu 2400 watt. Setrika 1 unit kali 350 watt kali 1 jam, itu 350 watt. Jadi total kebutuhannya daya yaitu 3750 watt per hari. Maka kita harus menyediakan sumber solar panel yang memproduksi lebih dari 3750 watt, yaitu di atasnya. Karena terjadi energi yang hilang disebabkan seperti debu, panas controller, dan baterai yang tadinya aliran dua arah, biasanya terjadi penurunan energi sebesar 40%. Jadi di solar panel itu kan sering ada debu, kotor-kotoran itu bisa menghambat, jadi turun sebesar 40%. Artinya estimasi daya yang kita siapkan adalah sebesar 3750 watt, atau 100% kurangi 40% sama dengan 6250 watt. Yang kedua yaitu menentukan komponen dalam pembuatan PLTS sesuai kebutuhan daya rumah. Yang pertama yaitu solar panel, jumlah solar panel, total daily watt, estimation charger efektif, itu efektifnya charger setiap harinya. Jumlah solar panel 6250 watt sama dengan 5 jam. Jumlah solar panel 1250 watt. Misalkan kita memilih solar panel dengan nilai 100 mW, maka dibutuhkan 1250 Wp bagi 100 Wp sama dengan 12,5 biji solar panel atau 13 biji solar panel yang dibutuhkan. Solar panel atau pembulatan. Slide yang berikutnya yaitu baterai atau storage system. Ada energi terbuang dikarenakan penggunaan inverter sekitar 5%. Maka baterai yang kita siapkan harus bisa membackup sebesar 3750 watt
atau 100% dikurangi 5% sama dengan 3150 watt. Dalam baterai terdapat yang disebut lifetime, yaitu usia baterai akan pendek atau cepat rusak jika sering digunakan sampai benar-benar habis. Maka sebaiknya baterai yang kita gunakan jangan benar-benar kosong. Hitung penggunaan kapasitas baterai yang ideal adalah 50% dari total kapasitas baterai itu sendiri. Dengan kata lain, jumlah baterai harus kita siapkan 2 kali lebih banyak karena dapat menyebabkan kerusakan. Misalkan dalam simulasi ini kita memilih baterai dengan nilai 12 volt 105 maka jumlah baterai adalah jumlah baterai 3950 watt per hari kapasitas baterai. Jumlah baterai 3950 watt per hari 12 volt dikali 105 H. Jumlah baterai 3950 watt per hari atau dibagi 1290 watt. Jumlah baterai 3,13 pieces atau 4 pieces pembulatannya, yaitu kita harus menggunakan 4 buah baterai ya di sini. Maka baterai yang kita siapkan adalah 2 kali 4 pieces atau sama dengan 8 baterai dengan spesifikasi 12 volt 105 Nah. Lihat yang berikutnya. Inverter. Besarnya watt inverter yang kita gunakan ditentukan dari besarnya kebutuhan watt yang ingin kita backup. Pada simulasi ini, daya total rumah kita adalah 590 watt per jam. Maka kita harus memilih tipe inverter dengan daya di atas 590 watt. Inverter ini boleh dengan nilai daya lebih dari beban atau per jam, tetapi tidak boleh kurang dari daya beban per jam. Pada kasus ini kita bisa menggunakan inverter 1 kW. Selanjutnya yaitu solar charge controller. Dalam menghitung kebutuhan solar charge controller, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dataset dan spesifikasi dari solar panel. Pada solar panel biasanya terdapat informasi data sebagai berikut. PM sama dengan 100 WP. IMP sama dengan 5,8 ampere. VM sama dengan 18 VDC. ISC sama dengan 6 ampere. VOC sama dengan 21,85 ampere. Yang harus diperhatikan adalah dengan ISC atau Short Circuit Current. Nilainya dikalikan dengan jumlah panel surya. Hasil merupakan nilai beberapa nilai minimal dari charge controller yang dibutuhkan. Di sini daya solar charge controller yaitu 13 panel surya dikali 6 ampere sama dengan 78 ampere. Jadi solar charge controller harus memiliki daya minimal 78 ampere. Di pasaran terdapat SCC dengan daya 80 ampere. Jadi maka untuk membangun PLTS pada yang memiliki 4 unit lampu, 1 televisi, 1 unit lemari pendingin, dan 1 unit setrika dibutuhkan komponen sebagai berikut. Panel surya 13 unit berkapasitas 100 WP, baterai energi storage 8 pieces dengan spesifikasi 12 volt 105 Ah, inverter 1 kW, dan solar charge controller 80 ampere. Ya, berikut adalah simulasi perhitungan panel surya. Terima kasih. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.